Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Fauzan Darmawan. Di sini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman semua yang akan menonton video berikut. Video ini tentang kesenjangan hukum yang ada di Indonesia dan kita mau tahu bagaimana sih opini orang-orang yang ada di lingkungan kita. Berikut video wawancara yang sudah kita buat bersama teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alwi Zainal dari Universitas Pakuan, program studi ilmu komunikasi. Nah, kebetulan saya sudah bersama narasumber saya. Mohon izin bertanya, Pak, mengenai kesenjangan hukum. Menurut Bapak, adakah di negara kita terjadi kesenjangan hukum? Jika iya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kesenjangan hukum? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya menjawab ada atau tidak kesenjangan hukum di negara kita, tentunya kita harus samakan dulu persepsi tentang apa itu kesenjangan hukum ya. Kalau dilihat dari kata, ada kesenjangan dan hukum. Kesenjangan itu artinya ketimpangan, perbedaan perlakuan, ya, perbedaan hak, bisa perbedaan perlakuan tentang hukum. Jadi ditinjaunya adalah terjadinya perbedaan perlakuan hukum di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari pengertian itu, maka tentu kita bisa menyaksikan bahwa ada terjadi kesenjangan hukum di negara kita. Contohnya misalkan ada seorang warga yang maling ayam, kemudian ada seorang pejabat koruptor miliaran, ya, yang maling ayam dipukulin warga sampai babak belur, ya, sampai harus masuk ICU karena dipukuli warga. Ayamnya hanya satu, dihakimi oleh warga satu RW, misalkan ya, diarak. Sementara yang korupsi 1 miliar misalkan, dia masih bisa tersenyum melambaikan tangan di depan kamera dengan memakai baju oranye, dikawal oleh para aparat penegak hukum. Nah, ini tentunya kondisi yang timpang. Bagaimana seorang pelaku kriminal hanya mencuri 1 ekor ayam diperlakukan sampai dia hampir meregang nyawa, sementara seorang koruptor yang kerugian negara itu 1 miliar katakanlah misalkan, masih bisa tersenyum melambaikan tangan di depan kamera para wartawan. Itu tentunya satu kesenjangan hukum seperti itu. Jadi ada ya. Dan pendapat saya bagaimana? Ya inilah memang di negara kita yang masih dikatakan berkembang dalam berbagai sisi, baik dari sisi ekonomi, kemudian sisi demokrasi, sisi politik, kita ini terus berkembang. Memang tidak mudah kita untuk bisa menghapuskan kekurangan yang terjadi di negara kita. Butuh tahapan, butuh keinginan yang kuat dan butuh usaha yang luar biasa agar adanya kesenjangan hukum ini bisa dihapuskan. Oke, baik. Dengan adanya kesenjangan hukum ini, adakah efeknya? Kira-kira apa saja sih efek terhadap negara kita? Pasti sangat banyak ya tentang efek dari adanya kesenjangan hukum ini. Kalau sudah ada kesenjangan, berarti bisa nanti efeknya ada rasa ketidakadilan di mata masyarakat. Seperti kecemburuan sosial gitu, Pak. Kecemburuan sosial katakanlah kalau bahasa lainnya. Karena di negara kita, negara hukum, ada asas hukum yang dikenal equality before the law. Artinya asas persamaan di muka hukum. Apakah itu rakyat biasa atau dia seorang pejabat, birokrat, teknokrat, siapapun itu di muka hukum sama. Harusnya seperti itu teorinya. Tapi kenyataannya kita banyak melihat praktek yang berbeda. Tentu ini akan sangat berefek bagi masyarakat. Satu diantaranya, dimungkinkan terjadinya ketidakpercayaan terhadap
supremasi hukum di negara kita, terhadap penegakan hukum di negara kita. Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap aparatur penegak hukum di negara kita. Bagaimana bisa seorang pejabat diperlakukan di muka hukum? Masih tadi saya sampaikan di pertanyaan pertama, dia masih bisa senyum-senyum, sementara seorang rakyat kecil yang melakukan pidana, bahkan ada yang sampai dibakar hidup-hidup. Pernah kita mendengar berita itu. Kemudian pernah kita juga mendengar, sempat rame berita ya, di Mata Najwa itu pernah dibahas. Dia menyambangi lapas Sukamiskin di Bandung. Bagaimana di sana pejabat-pejabat yang anggota dewan, katakanlah, ada waktu itu, bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa, fasilitas VIP di dalam lembaga pemasyarakatan. Di penjara ceritanya, tapi dapat fasilitas VIP. Bagaimana mau ada efek jerah di situ? Ya. Sementara masyarakat kecil yang melakukan kejahatan tadi hanya mencuri 1 ekor ayam, 2 ekor ayam, mencuri misalkan sendal, sepatu, ya, dihakimi luar biasa, dan itu pun mungkin mencurinya karena dia untuk menyambung hidup, kebutuhan untuk makan, dia jual, beri beras, seperti itu misalkan ya. Itu dihakiminya luar biasa. Bahkan bisa jadi, dan ada kejadian pencuri sepeda motor dan koruptor hukumannya bisa lebih berat Ya, pencuri motor. Karena apa? Yang pencuri motor dia hanya yang mencuri. Kalau mencuri kemudian dia hasil curiannya dijual dapat uang, nggak seberapa. Curi motor paling dapat, dia ngejual 1 juta, 1.500.000, 2 juta, paling segituan lah, misalkan motor-motor kecil. Nah, sementara koruptor dia sudah mah pejabat, korupsinya juga hebat, jumlahnya banyak, miliaran, dia bisa suap sana, suap sini, dikondisikan sana, kondisikan sini, sehingga bisa masa tahanan dikurangi, vonisnya bisa digoyang. Itu. Jadi banyak sekali efeknya. Efeknya satu tadi itu ya, terjadi merasa ketidakadilan di dalam masyarakat, tidak percaya kepada aparatur penegak hukum, kemudian rusaknya mental aparat penegak hukum. Karena apa? Tadi orang koruptor atau penjahat kelas kakap yang punya modal besar, dia bisa membeli para oknum penegak hukum. Saya bilang oknum ya, karena tidak semua bisa seperti itu. Tapi juga kita tidak bisa mengatakan di Indonesia itu sudah bersih hukumnya. Buktinya apa? Banyak hakim yang tertangkap tangan, jaksa tertangkap tangan oleh KPK karena suap dan sebagainya. Bahkan hakim siapa tuh? MK dulu, ketua MK ditangkap KPK, tertangkap tangan. Ketua MK itu kan lembaga hukum tertinggi yang menangani masalah pengaduan konstitusi, masalah pengaduan materi undang-undang, itu tertangkap tangan. Inilah efek dari kesenjangan hukum ini, banyak sekali melebar kemana-mana. Dari efek-efek tadi yang sudah saya sebutkan itu, ketidakpercayaan, rusak mental aparat, ya, ini bisa melebar ke efek yang lain. Akhirnya terjadi ketidakstabilan politik. Bagaimana? Karena ketidakpercayaan kepada aparat, akhirnya masyarakat ingin menghukumi sendiri, menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana. Kalau bisa mah kayaknya yang pelaku koruptor itu sudah dimas aja sama warga, biar digantung di pohon nangka misalnya, seperti itu. Pengennya seperti itu masyarakat akhirnya tidak percaya, karena tidak percaya seperti itu. Salah satunya ya, masih banyak yang lain. Saran dari Bapak untuk menghilangkan kesenjangan hukum di negara kita itu seperti apa? Sebetulnya tadi sudah saya nyatakan di awal bahwa ini merupakan
butuh kekuatan yang besar dan upaya yang sangat besar bagi kita warga negara Indonesia semuanya, karena kita masih kategorikan berkembang dalam masalah ekonomi dan politik demokrasi. Dalam masalah penegakan hukum ini pun tentunya upaya-upaya yang perlu dilakukan itu cukup berat, karena kalau oknum itu dikatakan dari 10 itu hanya 1, itu oknum. Dari 10 hanya 2 masih oknum. Kalau dari 10 ada 7 misalkan yang melanggar, dari 10 aparat misalkan ada 7, nah ini bukan oknum lagi, karena mayoritasnya ternyata melanggar, melakukan pelanggaran etika. Cuman 3 yang benar, misalkan seperti itu. Ini sangat berat sekali. Jadi ini perlu kita mulai, kalau saya boleh mengutip dari Agim, ada 3 M. M yang pertama mulai dari hal yang terkecil, mulai dari hari ini, saat ini, mulai dari diri sendiri. Hukum ini bisa ditegakkan kalau aparatnya baik, aparatnya jujur. Kemudian hukum juga bisa berefek maksimal, ada efek jerak kalau materi hukumnya itu memang benar-benar membuat jerat. Seperti misalkan kalau korupsi itu saya setuju pelaku koruptor itu dihukum mati. Bagaimana koruptor bisa jerat kalau misalkan hukumannya hanya di penjara setahun 2 tahun, habis itu 2 tahun pun nanti ada masa pengurangan masa tahanan, keluar, uang dia korupsi masih banyak, hasil korupsi, kekayaan masih ada, nggak ada jerat-jeratnya. Besok lusa dia menjabat lagi di tempat yang lain, korupsi lagi, terus seperti itu, karena hukum bisa dibeli. Nah, masyarakat juga harus diedukasi, ya, karena hukum itu kan dibuat dari mana, undang-undang itu dibuat dari mana? Yang membuat adalah para legislator, dewan, DPR, DPRD sampai di daerah. Nah, DPR dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Rakyat bertanggung jawab memilih para legislator ini, para pembuat hukum ini, para pembuat undang-undang ini harus memilih dengan cermat, jangan mau disuap, jangan mau menerima money politik. Sehingga akhirnya apa? Kalau legislator yang jadi dia dipilih karena money politik, maka ketika dia jadi, undang-undang yang dibuat ayatnya adalah kepentingan, tujuannya adalah keuntungan, yang terjadi adalah ketimpangan, seperti itu. Tapi kalau rakyatnya anti money politik, dia sudah bagus, ya, memilih yang bersih, mengenali misalkan para legislator ini, calon legislator ini akan dipilih, dia benar-benar berupaya, maka diharapkan nanti dengan demikian legislator yang terpilih adalah legislator yang jujur, para pembuat undang-undang yang jujur, sehingga undang-undang yang dibuat pun undang-undang yang memang memuat materi hukum untuk kemaslahatan semua rakyat Indonesia. Efek hukumnya efek hukum yang benar-benar bisa mengena. Ya. Kemudian dengan undang-undang itu pun nanti akan mengcover, ya, para aparatur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kemudian di dalamnya kehakiman, ada juga pengacara, lawyer. Itu semuanya dibentengi dengan produk hukum yang memang bisa melindungi dari mencegah adanya penyelewengan. Nah, itu butuh kesepahaman semua pihak, tidak bisa hanya satu orang. Presiden misalkan dia memberi keinginan kuat, jujur, tapi tidak didukung oleh dewannya misalkan gampang disogok, dia nggak bisa, sulit. Presiden mempunyai kehendak untuk membuat hukum, DPR menolak, gonjang-ganjing dunia persilatan, gitu. Mulai dari kita sendiri, ya, kita masyarakat, terutama saya kan nggak bisa memilih, tidak memiliki hak pilih. Masyarakat yang memiliki hak pilih, ayo mulai memilih kandidat, nanti calon legislator itu yang benar. Kalau dia udah mengeluarkan uang untuk dipilih, berarti ini alamat palsu. Ya, itu jangan itu aja, mulai dari yang kecil dulu.
mulai dari hal yang kecil, dari memilih itu satu, mulai dari diri sendiri, kita dulu dan keluarga, dan mulai saat ini. Besok-besok ada pemilihan legislator maupun calon pejabat apapun harus objektif, jangan mau menerima money politik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronisa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Ingin menanyakan sebuah tentang kesenjangan hukum di Indonesia, Bu. Indonesia. Nah, yang pertama itu menurut Ibu masalah kesenjangan hukum di Indonesia itu bagaimana ya, Bu? Kesenjangan hukum yang saya tahu ya, mungkin dari sekarang ini yang banyak kan mungkin dari televisi ya, misalnya kita kan lihatnya dari televisi kalau nggak dari handphone gitu ya. Mungkin sekarang kayak hukum kayak lebih apa ya, terlihat gitu membeda-bedakannya gitu, jadi nggak gimana ya, untuk untuk secara keadilannya itu jadi nggak terlihat gitu. Bagi yang punya mungkin bisa lebih ringan, bagi yang ini mungkin akan Terus menurut Ibu nih, dari efek kesenjangan hukum di Indonesia itu menurut pandangan Ibu bagaimana? efeknya ya mungkin bisa jadi ada kecemburuan sosial ya. Kecemburuannya itu misalnya untuk kasus-kasus yang sekarang deh baru-baru ini, kayak Rachel Penny yang selebgram itu, dia kan kabur karantina, seharusnya kan ada apa ya, ada undang-undang yang dia larang, tapi bisa gitu aja nggak sampai di penjara karena dari beberapa alasan dari hakimnya mungkin atau dari pihak yang berwajib, jadi mungkin nggak sampai untuk di penjara atau gimana, jadi prosesnya udah berhenti gitu aja. Nah mungkin ini jadi efeknya jadi ke orang lain itu menimbulkan apa ya, kok bisa gitu, otomatis kalau misalnya kayak gitu orang-orang yang nggak karantina nggak harus karantina asal dia punya sesuatu. Terus menurut Ibu kekurangan dan kelebihan dari kesenjangan hukum ini apa, Bu? Kekurangannya mungkin itu sendiri nggak terlihat adil untuk seluruh rakyat Indonesia, nggak kayak Pancasila itu ya, jadi nggak keadilan itu nggak ada. Untuk kelebihannya apa ya, karena lebih dampaknya lebih banyak negatif mungkin ya. Kekurangannya Ya. Terus yang terakhir, Bu, saran dari Ibu nih bagaimana tentang kesenjangan hukum? saran dari saya mungkin apa ya, yang seharusnya diadili silakan diadili gitu, jadi nggak tanpa membeda-bedakan manusia, tersamakan misalnya yang dia lakukan maksudnya yang dia lakukan jika itu dia melanggar undang-undang silakan diadili yang sepantasnya saja yang menurut undang-undang tersebut. Masya Allah, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Bidan. Saya dari Veronisa Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Nama saya Rizwan Irmansyah, saya dari Universitas Pakuan, NPM 04412008. Saat ini saya sudah berada di kantor pemadam kebakaran Cibadak, Damkar Cibadak, bersama Bapak Yogi sebagai anggota dari pemadam kebakaran. Jadi saya akan bertanya tentang kesenjangan hukum, Pak. Kesenjangan hukum yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan hukum merupakan suatu keadaan di mana terdapat ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan dalam tuntutan, vonis, atau keputusan hukum yang diberikan di tengah masyarakat. Penegakan hukum di negeri ini dibagaikan perumpamaan hukum runcing ke atas dan tumpul ke bawah. Pertanyaan pertama, Pak. Ya. Masalah yang terjadi tentang kesenjangan hukum, apakah di negeri Indonesia ini ada kesenjangan hukum, Pak? Menurut saya pribadi jadi gini ya, untuk masalah kesenjangan hukum itu ada masyarakat, terutama masyarakat bawah ya, menganggapnya itu ada. Sebenarnya ketika kita telah lebih dalam, di sana ada yang membedakan antara hukum untuk kalangan bawah dan kalangan atas. Kenapa ada kesenjangan di sana?
Karena kalangan atas itu bisa membayar denda. Mereka yang saya tahu, yang saya pernah pelajari, pernah baca, ya kalangan atas itu mereka membayar dendanya untuk mengurangi masa hukuman mereka. Sementara untuk kalangan bawah mereka tidak sanggup untuk membayar daripada denda. Makanya sering dilihatnya itu ada kesenjangan hukum. Jadi kurang lebih seperti itu di sana. Oke, Pak. Yang kedua, Pak, pertanyaan dari efek opini kesenjangan hukum, pendapat Bapak tentang kesenjangan hukum di Indonesia. Untuk menurut saya pribadi, kesenjangan hukum itu dilihat tergantung daripada orang yang mengerti daripada hukum tersebut ya. Sebenarnya kesenjangan hukum di sini kita sering mendengar, apalagi di media massa, orang bawah, kita sebut orang bawah ya, yang melakukan pelanggaran hukum, mereka dihukum dengan secara dibilang tidak adil, berat, berat. Berbanding terbalik dengan mereka kalangan atas, terutama untuk para koruptor, mereka dihukum secara bisa dibilang ringan. Nah, sekarang kita kembali lagi, kalangan bawah dan kalangan atas tentunya akan ada perbedaan. Nah, harapan saya untuk itu terutama pemerintah atau penegak hukum bisa berlaku lebih adil di sana, Pak. Pertanyaan nomor 3, kekurangan dan kelebihan kesenjangan hukum sudah dijawab oleh Bapak. Jadi kesenjangan hukum banyak berdampak negatif daripada positif itu sendiri, karena sudah dijelaskan oleh Bapak tadi sendiri sebagai warga negara Indonesia, mewakili warga Indonesia, bahwa kesenjangan hukum di Indonesia ada dan sangat-sangat terlihat. Tapi pertanyaan yang keempat, Pak, saran untuk Bapak untuk kesenjangan hukum, Pak, apakah saran dari Bapak itu sebagai warga negara Indonesia? Oke, saran dari saya sebagai warga negara Indonesia kepada para penegak hukum terutama ya. Jadi jangan membedakan, jangan membedakan antara kalangan bawah dan kalangan atas. Ketika mengalami satu kasus atau jadi istilahnya menangani satu kasus, ya hukum itu harus disamakan. Jadi jangan ada yang namanya pembayaran denda. Lebih baik disamakan, hukuman sama. Jadi kalangan atas, kalangan bawah merasakan sama. Jadi di sana ada keadilan. Oke, mungkin itu. Jadi menurut Bapak jangan sampai ada ketimpangan sosial antar si kaya dan si miskin. Jadi sebagai warga negara Indonesia harus sama diratakan sebagai menerima hukum seperti itu. Terima kasih Bapak Yogi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancara oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi dari Universitas Pakuan, program studi ilmu komunikasi. Nah, kebetulan saya sudah bersama Ibu Guru. Narasumber saya izin bertanya, Bu, mengenai kesenjangan hukum. Menurut Ibu atau pendapat Ibu, apa sih itu kesenjangan hukum atau masalah yang terjadi dari kesenjangan hukum di negeri kita di Indonesia? Kalau menurut saya, kesenjangan hukum itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial ya. Jika dampaknya sudah terjadi di masyarakat, kesenjangan hukum menurut saya adalah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dari kesenjangan hukum itu apa sih efek dari kesenjangan hukum itu di negeri kita? Kalau untuk efeknya, yang pertama bisa terjadinya kecemburuan sosial, yang kedua hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat, yang ketiga bisa terjadi konflik yang besar. Oh iya, menimbulkan konflik gitu ya? Betul. Kalau menurut Ibu nih, apa sih gitu kelebihan dan kekurangan dari kesenjangan hukum? Kalau menurut saya untuk kelebihannya belum terlihat ya, cenderung ke kekurangannya gitu. Untuk kekurangannya menurut saya tidak adil aja gitu untuk masyarakat. Oh, hilangnya rasa keadilan iya, gitu ya? Hilangnya rasa keadilan bagi maksud saya. masyarakat. Iya, betul. Ada gak sih saran gitu dari Ibu mengenai kesenjangan hukum ini, seperti harus dihapuskan atau kayak gimana gitu? Kalau sarannya sih dari saya untuk lebih bisa adil lagi, untuk mengadili gitu. Jangan sampai terjadi lagi yang namanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oh, seperti itu. Baik Bu, mungkin saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nurhaliza Rahmati dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa ya?
membantu antara sampai dengan karena sesuatunya katakan bahwa itu perlu perlindungan dari masyarakat dari kata-kata pemerintahan dan dijadikan suatu anjuran untuk masyarakat bawah agar mereka bisa berkembang dan karena itu adalah sebuah investasi negara. Berikut video yang sudah kelompok kami buat. Semoga dapat menambah informasi kepada teman-teman semua tentang opini orang-orang yang sudah kita wawancarai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.